Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi seputar tentang materi liturgi, yaitu tentang inkulturasi liturgi, tahun liturgi, dan musik liturgi. Oke, baik. Di sini saya sudah membagi beberapa aspek, yaitu mulai dari inkulturasi liturgi, tahun liturgi, dan musik liturgi. Kita mulai dari inkulturasi liturgi. Pertama, pengertian liturgi. Di sini pengertian liturgi adalah inkulturasi liturgi adalah usaha mengupayakan agar liturgi sungguh dimengerti, dipahami, diterima, dihayati secara pas, mengenal dalam situasi budaya setempat. Dan inkulturasi liturgi adalah langkah sedikit demi sedikit ke arah penyesuaian yang mendalam sampai liturgi sungguh menjelma dan tampil dalam budaya setempat. Dalam rangka inkulturasi, ini unsur-unsur budaya setempat yang mampu mengungkapkan iman diambil, sedangkan yang tidak mendukung ditinggalkan atau kalau mungkin dibersihkan, sehingga akhirnya juga mampu menunjang pengungkapan dan perayaan iman, seperti contohnya Yesus yang membersihkan kenisa dari penyelewengan, oke. Agar Allah yang menjadi arah dan tujuan perayaan ibadat. Dengan demikian, inkulturasi menempatkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Jadi pengertian inkulturasi ini contohnya sudah seperti ini, yaitu untuk dimengerti, dipahami, diterima, dihayati, dan mengenal dalam situasi budaya setempat. Jadi sudah jelas ya untuk pengertian inkulturasi ya. Ini pengertiannya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ada etimologi liturgi, yaitu inkulturasi berasal dari kata asing, yaitu inculturatio kalau dalam bahasa Latin, atau inculturation kalau dalam bahasa Inggris. Kata inculturation terdiri dari dua kata. In ialah dalam, terus ada ke dalam atau masuk. Kultur ialah pendidikan, kesopanan, kebudayaan. Dari kata-katanya, inkulturasi berarti masuk dalam suatu kebudayaan, meresap ke dalam suatu kebudayaan, atau menjelma dalam suatu kebudayaan. Inkulturasi adalah upaya terus-menerus agar liturgi sebagai perayaan iman umat menjadi lebih pas ya. Mengenal dengan cita rasa budaya setempat yang cocok, yang mendukung iman digunakan sementara, yang tidak cocok dibuang, sehingga perpaduan atau terjumpaan iman dan budaya setempat menjadi pas. Jadi untuk secara etimologi liturgi ini menjelaskan tentang inkulturasi yang dalam bahasa asing gitu, mulai dari bahasa Latin dan bahasa Inggris yang memiliki makna dan tujuannya yang mungkin berbeda. Oke, kita lanjut untuk next babnya. Ini ada tentang dasar-dasar teologis inkulturasi dalam Konsili Vatikan II Gereja, menyampaikan kepada gereja lokal untuk memperbaharui dan menyegarkan kehidupan iman umat. Dalam hal ini, gereja mencoba menyampaikan iman yang sesuai dengan budaya setempat. Gereja memulai pewartaan tersebut dengan jalan inkulturasi, misalnya menerjemahkan naskah-naskah liturgi berbahasa Latin ke dalam bahasa umat setempat. Hal ini memudahkan serta mengungkapkan
penghayatan iman Kristiani yang selaras dengan citra rasa, budaya, dan iman umat. Proses inkulturasi harus sesuai dengan gambaran dasar inkulturasi teologi agar sesuai dengan yang diinginkan oleh gereja. Jadi di sini inkulturasi liturgi juga memiliki dasar-dasar yang teologis. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan di Konsili Vatikan II. Itu tujuannya untuk menyesuaikan gitu ya, untuk menyesuaikan beberapa aspek mungkin dalam bahasa, simbol, atau mungkin hal-hal yang tidak diketahui apalagi dalam berbahasa Latin agar mungkin orang-orang yang percaya di beberapa budaya atau di beberapa tempat mengetahui maksud dan tujuan serta apa yang disampaikan agar tak keliru dan sesuai. Oke, kita next. Oke, lanjut yang kedua, proses inkulturasi liturgi. Di sini ada penjelasan dalam Ad Gentes nomor 10 dinyatakan bahwa gereja senantiasa harus mewartakan Kristus yang menjadi manusia. Pewartaan yang disampaikan hendaklah Oke, baik, masuk ke bagian yang kedua yaitu proses inkulturasi liturgi. Di sini ada penjelasannya. Dalam Ad Gentes nomor 10 dinyatakan bahwa gereja senantiasa harus mewartakan Kristus yang menjadi manusia. Pewartaan yang disampaikan hendaknya mampu menembus ke dalam permenungan yang sebenarnya. Maka dalam proses pewartaan diperlukan media-media yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam pemenungan rohani. Salah satu cara yang dapat ditempuh ialah proses inkulturasi, yakni proses dialog dengan budaya setempat. Proses dialog dengan budaya sudah dimulai dari Paus Benedictus 16 dalam dokumen Maximum Lilut. Gereja yang berhadapan dengan budaya tentu berusaha untuk beradaptasi. Penyesuaian itu dilaksanakan agar terjadi perjumpaan antara pewartaan gereja dan budaya. Inkulturasi atau yang dimaksud dialog dengan budaya adalah pengakuan budaya setempat yang tampil dalam gereja dalam penghayatan iman. Di sisi lain, gereja juga harus menyesuaikan fungsi dalam tata perayaan dalam budaya dengan gereja. Lanjut, sebagai contoh dalam budaya Batak dikenal istilah gondang sebangunan yang bagi orang Batak merupakan bentuk penghormatan kepada debata mula jadi Nabalon atau Allah tertinggi orang Batak. Bentuk penghormatannya ialah berupa pemberian persembahan dengan diiringi oleh musik godang atau dalam hal ini hanya gendang sebangunan yang boleh mengiringi. Hal serupa diangkat ke dalam gereja Katolik. Gondang sebangunan atau khususnya bagi suku Batak yang beragama Katolik pada saat perayaan Ekaristis Kudus, jika dilihat sekilas, peran gondang sebangunan dalam kedua perayaan tersebut adalah sama, namun makna dari setiap kegiatan liturginya berbeda, sehingga umat mampu untuk masuk ke dalam pengalaman rohani yang benar sama. Pengalaman rohani yang benar bersama Allah, bukan lagi dengan debata mula jadi Nabalon. Oke, lanjut.
Oke, selanjutnya masuk ke dalam manfaat inkulturasi liturgi. Di sini ada penjelasannya. Dalam hal-hal yang tidak menyangkut iman atau kesejahteraan seluruh jemaat gereja, tidak ingin memaksa suatu keberagaman yang kaku, bahkan dalam liturgi sekalipun. Sebaiknya gereja menghormati dan memajukan seni serta kekayaan yang menghiasi jiwa berbagai suku dan bangsa. Kekayaan yang dimaksud adalah semua hasil karya manusia yang adalah bentuk penghayatan nilai-nilai moral dan nilai-nilai lainnya. Inkulturasi merupakan wujud nyata hidup dan pesan Kristiani dalam suatu lingkungan budaya yang ada. Inkulturasi menjadi sarana dalam pewartaan Injil. Injil dapat dengan mudah diterima, dihayati, dan diamalkan dalam konteks kebudayaan. Inkulturasi juga dapat memperkaya kebudayaan ketika diwartakan hanya dengan ungkapan lahirnya. Maka tidak ada kesinkronan dengan iman batinia. Maka inkulturasi menjadi sangat penting. Oke, kita lanjut. Oke. Manfaat inkulturasi ternyata memiliki beberapa manfaat yang sangat penting. Contohnya untuk menghiasi jiwa-jiwa berbagai suku dan bangsa. Jadi manfaat inkulturasi dalam liturgi itu sangat berpengaruh, menjadikan banyak pengalaman untuk orang-orang, menjadikan juga sebagai seni atau suatu karya untuk menghiasi jiwanya agar dapat dihayati, yaitu nilai-nilai dan moralnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian tahun liturgi. Di sini penjelasannya, tahun liturgi, tahun gereja atau penanggalan liturgi adalah siklus masa liturgi di gereja yang menentukan kapan hari-hari raya dan hari-hari peringatan, termasuk hari-hari peringatan Orang Kudus, harus dirayakan serta nas-nas mana saja dari kitab suci yang harus dibacakan pada hari-hari tersebut, pada hari-hari besar tersebut. Untuk masa yang berbeda dalam satu iman liturgi, untuk masa yang berbeda dalam satu tahun liturgi, digunakan warna-warna liturgi yang berbeda pula. Hari-hari raya Gereja Timur atau Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, Gereja-gereja Katolik Timur jatuh pada tanggal yang berbeda dengan Gereja Barat, Gereja Katolik Roma, Gereja Anglikan, Gereja Lutheran, dan gereja-gereja Protestan. Meskipun intinya sama. Next. Untuk gereja-gereja di Indonesia yang kebanyakan digolongkan sebagai gereja barat, kalender ini pun tidak semuanya dirayakan oleh seluruh denominasi Kristen. Gereja Katolik Indonesia merayakan semua hari raya kalender ini, sedangkan gereja-gereja lainnya ada yang beberapa tidak dirayakan. Ada juga demonisasi Kristen yang tidak hari-hari raya ini satupun. Contohnya Gereja Masehi Advent hari ke-7, Gereja Yesus Jati, dan Saksi-saksi Yehuwa. Gereja Protestan Indonesia misalnya kebanyakan hanya merayakan 5 hari raya utama, yaitu Natal, kelahiran Yesus secara tradisi, tanggal 25 Desember Jumat Agung, kematian Yesus 3 hari sebelum Paskah. Kebanyakan hanya merayakan 5 hari raya utama,
yaitu Natal, kelahiran Yesus, serta acara tradisi tanggal 25 Desember Jumat Agung, kematian Yesus. 3 hari sebelum Paskah kebangkitan Yesus. Tanggalnya berbeda setiap tahun Masehi, kenaikan Yesus. 40 hari setelah Paskah, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. 50 harinya 50 harilah Paskah, meskipun ada beberapa yang merayakan Advent, Rabu Abu, dan beberapa lainnya. Gereja di luar Indonesia lebih beragam lagi, sehingga tidak dapat ditarik suatu patokan selain dari hari raya yang umum ini. Jadi lanjut, hari raya tidak tetap, baik di gereja timur maupun barat. Banyak hari raya jatuh pada tanggal yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Meskipun dalam hampir semua kasus perbedaan tanggal ini terjadi karena perbedaan tanggal perayaan Paskah. Kebanyakan hari raya juga berbeda dalam setiap gereja. Umumnya jumlah hari raya gereja-gereja Protestan lebih sedikit daripada jumlah hari raya gereja Katolik dan Ortodoks, serta banyak yang tidak merayakan hari-hari raya Perawan Maria dan hari-hari peringatan para kudus. Oke, baik. Next, kita lanjut di pengertian musik liturgi. Ini adalah pengertiannya. Musik gereja atau musika eklesiastika adalah istilah yang digunakan oleh para pengikut Kristus atau gereja ketika persekutuan beriman ini menyadari kekasannya dalam mengekspresikan iman lewat musik, terutama dalam ibadah atau liturgi. Istilah ini mengacu pada tatanan bunyi dengan melodi tertentu tanpa teks, atau sesuai dengan bentuk teks yang mengungkapkan baik isi hati umat beriman maupun ajaran dan iman gereja. Musik ini dapat dihasilkan dengan bantuan alat atau instrumen, atau juga bisa dengan suatu penyanyi. Karena mengungkapkan iman yang diajarkan dan dihayati oleh umat beriman, maka musik gereja memiliki kekasannya dibandingkan dengan musik dari umat yang beragama lain, meskipun dipengaruhi juga oleh musik agama lain, misalnya dari musik yang orang Yahudi. Musik gereja pada umumnya adalah salah satu bentuk dari musik religa atau musik liturgi. Next, yang dimaksudkan dengan musik religius atau musika religiosa atau musik rohani adalah musik yang mengungkapkan atau mengandung tema-tema rohani. Musik atau lagu rohani ini memiliki umat agama manapun. Bahkan ada tema musik rohani yang umum diterima oleh umat manapun karena bersifat universal, baik melodi maupun teksnya, mengungkapkan pengalaman rohani yang diterima oleh orang beriman dari berbagai agama. Ketika suatu musik atau lagu rohani mengungkapkan pengalamannya khusus dari umat agama tertentu, maka ia menjadi musik atau lagu yang khas, misalnya lagu rohani khas Yahudi atau khas Hindu dan Buddha, atau khas Kristen dan Islam. Musik rohani itu jadi khas Kristiani apabila mengungkapkan keyakinan iman akan Kristus Tuhan dan Penyelamat, atau akan Tritunggal Maha Kudus serta pokok iman yang diyakini oleh Kristiani. Itulah yang kita namakan umum musik gereja. Oke, lanjut. Masuk ke dalam ciri-ciri musik liturgi. Penjelasannya di sini. Musik liturgi khususnya melodi yang dihasilkan oleh alat-alat musik
dan nyanyian liturgis, atau khususnya teks atau tindakan liturgis yang diberi melodi. Dapat dilakukan dengan suara dan bunyi alat-alat musik sebagai pengiring, baik teks maupun musik, dengan melodinya yang khas mengekspresikan iman gereja yang dirayakan dalam liturgi, yakni tentang apa yang dilakukan Allah atau karya agung Allah yang menyelamatkan, dan tanggapan manusia beriman atau syukur puji, sembah sujud, dan permohonan. Oke, lanjut. Kita menggunakan istilah musik liturgis dan bukan musik dalam liturgi, karena dengan musik liturgis mau digarisbawahi pandangan gereja tentang musik sebagai bagian utuh dari perayaan liturgi dan bukan sebagai suatu unsur luar yang dicopot dan dimasukkan ke dalam perayaan liturgi, seakan-akan suatu barang asing atau hal dari liturgi lalu diletakkan di tengah perayaan liturgi. Jadi kurang lebih penjelasan dari musik liturgi seperti itu. Lanjut. Sebagai bagian utuh dari liturgi, musik liturgi ini merupakan doa dan bukan sekedar suatu ekspresi seni yang jadi bahan tontonan. Memang musik liturgi ini mesti indah dan memenuhi persyaratan-persyaratan seni musik atau nyanyian pada umumnya. Namun lebih dari itu, musik liturgi mengungkapkan doa manusia beriman. Bahkan musik atau nyanyian-nyanyian liturgis sebagai doa mempunyai nilai tinggi, sebab musik liturgis menggerakkan seluruh diri manusia yang menyanyi atau menggunakan alat-alat musik, atau budi perasaan, hati, mata, telinga, suara, tangan atau kaki, atau dan lain-lainnya gitu. Untuk teks maksud dari ciri-ciri nyanyian liturgis atau bisa disingkat seperti ciri-ciri musik liturgi ternyata memiliki makna yang mungkin 11-12 seperti doa. Jadi ini sangat berpengaruh, apalagi ini bukan hanya sekedar kata-kata. 11-12 ini seperti doa, karena sudah disampaikan oleh fakta bahwa beberapa melodi atau teks dari suatu nyanyian itu mengungkapkan sebuah doa manusia beriman. Jadi kita menyanyi bukan semata-mata untuk hanya mengeluarkan suara nyaring ataupun lembut, tetapi digunakan untuk sebagai perantara juga untuk bisa berdoa dan bisa juga untuk menyembah Tuhan. Jadi musik liturgi ini memiliki manfaat yang kurang lebih sama seperti doa. Sekian dari saya. Terima kasih penyampaian. Mungkin saya ada salah kata atau mungkin ada yang teks yang kurang. Jadi saya mohon maklum dan mohon maaf. Dan saya juga kebetulan lagi pilek, jadi suaranya nggak terlalu menyesuaikan. Ditambah juga. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan teks yang mungkin saya lupa tulis atau saya lupa tambahkan. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.